Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang sangat sehati dengan bisnis batu bara ya. Yakni adalah ABM Investama Tbk dengan kode emiten ABMM. Mereka sangat setia dengan bidang pertambangannya sampai pertambangan batu bara ya, sampai mereka berinvestasi dalam banyak bidang dari hulu ke hilir untuk bisnis batu bara ya, dari proses pertambangan, lalu proses penghancuran batu bara, pencucian, sampai logistik, sampai dengan distribusi ke luar negeri teman-teman ya. Ya kita tahu bahwa batu bara sih sekarang sih lagi banyak kabar buruk ya untuk batu bara, karena batu bara kan itu termasuk sumber energi yang cukup kurang bersih ya. Jadi akhirnya akan dikurangi konsumsinya untuk ke depan. Jadi tentunya saja ini akan berdampak pada kinerja ABMM ya. Ya kita doakan semoga ABMM dapat menemukan solusi ya. Nah ini yang pertama overburden and corrugating, lalu core hauling, crushing and washing process, core loading terminal, loading core to barge, kapal tongkang ini ya, lalu core transshipment process ya. Kita akan berkenalan dengan ABMM ya. Pertama kita akan lihat sejarah mereka. Pertama, yakni AHK Hamami mendirikan PT Trakindo Utama yang menjadi dealer resmi tunggal di Indonesia untuk peralatan Caterpillar berat dan produk mesin. Lalu 1977 Maret, pada tanggal 19 Maret, Trakindo mendirikan PT Sangap Sarana Baja sebagai anak perusahaan Trakindo yang menyediakan layanan desain dan fabrikasi untuk pasar alat berat. Lalu 1992 mereka menyediakan daya melalui penyediaan pembangkit tenaga listrik untuk semua jenis proyek. Lalu bulan Mei, PT Cipta Kerja Bahari didirikan sebagai sebuah perusahaan freight forwarding ya, untuk pengiriman teman-teman. Lalu 8 April ya, memenuhi permintaan pasar pada penyewaan alat berat, kemudian menjadi kontraktor pada industri pertambangan. Lalu tahun 2000 mereka mengubah nama menjadi PT Tiara Marga Trakindo dan menjadi induk perusahaan yang terintegrasi. Lalu bulan Desember PT Cipta Kerja Bahari memperkenalkan merek dan logo baru mereka sebagai CKP Logistik. Lalu 2006 November mereka mendirikan PT Alfa Transraya sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam usaha pengiriman, terutama melayani yang berhubungan dengan sektor energi. Pada bulan Desember, PT Alfa Transraya membeli kapal pertamanya yang bernama Alfa Trans 1. Lalu 27 Desember, PT Sumberdaya Sewa Tama dan PT Sangasarana Baja mengakuisisi PT Tunas Inti Abadi, konsesi batubara sesuai yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Lalu tahun 2009 Agustus, PT Tiara Marga Trakindo mengakuisisi PT Adiratna Abadi Makmur dan mengubah nama menjadi ABM Investama. Perusahaan kemudian memberi saham mayoritas di PT Sangasarana Baja, PT Sumberdaya Sewa Tama, PT CKB Logistik, dan PT Tunas Inti Abadi. Perusahaan juga memberi saham minoritas di PT Cipta Kerja Tama. Well, itulah perjalanan investasi daripada ABMM. Lalu bulan November memberi saham minoritas di PT Meta FC PCP Pembangkitan Listrik ya, yang beroperasi di Sumatera Selatan. Lalu bulan Desember mereka mendirikan perusahaan pelabuhan bernama PT Pelabuhan Buena Reja atau PPR untuk melayani industri batubara. Lalu bulan Desember menjadi pemegang saham mayoritas Cipta Kerja Tama. Lalu November juga PT Reservoir Mineria Tama didirikan sebagai perusahaan induk untuk semua bisnis batubara terkait. Lalu bulan Maret mereka meningkatkan investasi saham melalui konversi obligasi wajib konversi sama dengan nilai kepemilikan 64,7111% saham ABM Investama oleh Vale VRB Ltd, sebuah perusahaan Singapura berbasis dimiliki oleh keluarga Hamami. Lalu bulan Mei mereka membentuk dua anak perusahaan baru yang bernama PT Nagata Bisma Sakti yang berfokus pada energi terbarukan, lalu PT Pradipa Alya Satya yang berfokus utama pada energi panas ya. Hal ini sejalan dengan rencana ekspansi ke independent captive pembangkit tenaga listrik. Wow, jadi mereka ada fokus ke energi terbarukan ya. Bagus. Jadi udah ada sedikit solusi. Lalu tanggal 26 Mei mereka memperluas portfolio dengan mendirikan PT Baruna Dirga Dharma, sebuah transportasi batu bata dan perusahaan tongkang ya. Nah, ini kapal tongkang. Lalu bulan Juni mengakuisisi PT Media Jaya bersama dan mengoperasikan konsesi batubara 2 di Aceh, yaitu PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Lalu September mereka memperkenalkan logo baru dari PT Sangasarana Baja.
Lalu Desember mereka berhasil menyelenggarakan pencatatan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan secara resmi menjadi perusahaan terbuka. Mereka IPO teman-teman tahun 2011 ya. Lalu PT Sanggar Sarana Baja mendirikan PT Prima Wiguna Parama untuk mengelola penanganan bahan peralatan yang terkait dengan industri energi. Ya, mereka lalu mengakuisisi lagi. Well, jadi mereka ini memang investor ya, khusus untuk pembangkit tenaga listrik dan juga batu bara teman-teman, dan juga tidak lupa mereka juga bergerak di bisnis energi terbarukan. Ya. Jadi tidak hanya berpatokan dengan batu bara, tapi juga di bidang lain yang bisa untuk menggantikan batu bara. Oke. Jadi ya kebanyakan sih mereka mengakuisisi ya. Sampai sekarang mereka bergerak di bidang batu bara yang cukup handal. Dan sekarang kita akan melihat tim manajemen mereka ya. Dari ABMM. Yang pertama kita akan melihat Dewan Komisaris mereka. Ada Bapak Rahmat Muryana Hamami sebagai komisaris utama, lalu Ibu Mifida Hamami sebagai komisaris, lalu Bapak Arif Tarunakarya Surowijoyo sebagai komisaris independen, lalu Bapak Manggi Taruna Habir sebagai komisaris independen. Lalu direksinya ada Bapak Ahmad Ananda Janegara sebagai direktur utama, lalu Bapak Adrian Elangga sebagai direktur, lalu Bapak Haris Mustarto sebagai direktur, lalu Bapak Doni Syamsuryanto sebagai Chief Information Officer, lalu Pak Januari Jadian Sumardi sebagai Chief Financial Officer. Ya, begitulah tentang ABEM. Sekarang kita akan melihat keuangan mereka di RTI Business. Apakah mereka bergerak di bidang batubara itu ada cuan? Kebanyakan sih cuan, karena batubara sampai sekarang masih diandalkan sih. Tapi untuk kedepannya ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi hati-hati untuk bidang batubara. Kita akan melihat keuangan ABEM di RTI Business. Dan bagaimana penampakan fundamental daripada ABMM ya? Kita lihat tahun kemarin mereka wow merugi ya, meskipun batubara ya. Lalu tahun ini bangkit kembali, very nice. Mereka IPO tahun 2011 ya, dan juga mereka juga ada bagi dividen sih 2019 dan 2020. Well, kita akan melihat fundamental mereka bagaimana, bagus nggak, operating profit lebih besar daripada net profit, very nice. Valuasinya juga wow 2,6 kali loh. Lalu PBV-nya 1,19 ya, oke, cukup murah. Operating profit margin 23%, net profit 12%, lalu cash ratio-nya 57% dengan quick ratio 129%. Nice, quick ratio-nya 144%. Jadi ya ABMM ini juga cukup menarik sih. Kinerja mereka mulai bangkit kembali. Jadi ya semoga saja, tapi harus hati-hati ya, karena mereka bergerak di bidang batubara yang cukup kental. Jadi kalau misalnya batubara kan kedepannya akan dikurangi nih, jadi ABM kinerjanya juga akan dikurangi lagi ya. Well, jadi hati-hati aja untuk teman-teman ya. Jadi untuk ABM itu boleh dipantau, tunggu sampai ada hal-hal yang positif untuk ABMM, misalnya mereka berganti bisnis yang lebih baik seperti energi terbarukan, ada beberapa sih. Jadi tunggu supaya itu benar-benar dapat memberikan sumbangsi terhadap pendapatan ABMM ya. Sampai saat itu sih kita hati-hati, karena batubara udah banyak berita negatifnya kemarin ya. Jadi hati-hati untuk ABMM. Demikian tentang ABMM, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.